Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Bapak. Kau Allah yang teramat baik dalam hidup kami Bapak. Kami menaikkan ucapan syukur kami padamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku
Bapa, dari permulaan, pertengahan, hingga akhir. Kami mau merasakan sukacitamu, kami merasakan urapan Tuhan yang sudah siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan adalah kita. Haleluya. Sukacita bagi Tuhan Yesus. Sama-sama Cinta sudah itulah kekuatan bagi jiwa. Sudah pantas
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Untuk darah-Mu Yesus. Untuk pengampunan yang sempurna yang Kau berikan bagi kami. Agar kami boleh bersama-sama Tuhan. Suatu hari di sana bertemu dengan terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Allah kami yang baik. Allah melimpahkan dosa orang Yesus. Dan Kau ingat sama sekali. Sejauh timur dari barat, Engkau melupakan dosa kesalahan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa.
terlalu berat untuk saudara bawa di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan ampuni saya. Itu cuma setulus sejujur hatimu, cuma setulus hatimu engkau bilang ampuni. Maka sebesar apapun pelanggaran, seberat apapun dosamu, sebejat apapun saudara, kalau hatimu tulus, terlalu mudah bagi Tuhan kita untuk mengampuni kita. Kemudian kau pergi dan tidak berbuat dosa lagi, maka pengampunan itu terjadi bagi. Berfirmanlah Tuhan, karena kami perlu ini, perlu mengerti Tuhan, supaya kami meminimalisir kesalahan-kesalahan yang banyak kami buat. Kami pikir kami benar, kami suci, kami pikir kami gak salah, padahal kami ahli dalam berbuat pelanggaran. Di ibadah perjamuan kudus ini Tuhan, berfirmanlah, berfirman. Kami mau mendengarnya Tuhan, kami mau menaruhnya di hati kami. Itu sebabnya urapi hati kami semua Tuhan. Jadikan hati kami tanah-tanah terbaik untuk dikabuli firman, supaya kami mendengar, tidak berlalu saja, tapi kemudian kami menjadi pelaku dari yang kami dengar, untuk kami hidup menyenangkan Tuhan. Kami duduk diam dengar firman-Mu, dalam urapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Berikutnya berkati. Mari kita buka Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayatnya ke-8. Saya mau bicara tentang Alfa dan Omega. Tentang apa? Tentang Alfa dan Omega. Kita mungkin hanya sekedar tahu Alfa Omega itu Tuhan yang awal, akhir, lalu apa ya faedahnya buat kita? Ya, supaya saudara tidak hanya kenal istilah-istilah Tuhan Alfa Omega. Oh Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan Jehovah Tsidkenu, Tuhan Jehovah Sama, Tuhan Jehovah Shalom. Tapi kita nggak ngerti sedalam apa Tuhan itu buat hidup kita ketika kita berkata Tuhan Jehovah Rafa. Oke, kita bicara Alfa Omega. Aku, Tuhan, adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Artinya apa Bapak? Artinya Allah, Tuhan itu Alfa dan Omega diteguhkan oleh firman Allah, atau firman yang menyatakan aku adalah Alfa dan Omega. Jadi ini kan Wahyu tulisan siapa? Siapa yang tulis Wahyu? Iya, Yohanes. Jadi ini bukan sekedar Yohanes punya catatan buku, saudara. Tapi ini memang firman Tuhan. Jadi ini pernyataan Allah. Allah itu, Yesus itu, Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Itu firman Tuhan. Nah, apa itu Alfa Omega? Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Sampai di sini maka Alfa Omega itu adalah yang awal dan yang akhir. Dia bukan yang ada sekarang, tapi dia sudah ada dulu yang awal. Lalu dia ada sampai sekarang dan bukan sampai sini selesai, tapi dia sampai akhir. Amin. Tapi itu bukan titik tapi koma. Saya juga kasih tahu sama saudara tentang yang awal dan yang akhir itu adalah yang Maha Kuasa. Kenapa surat Wahyu ini ada? Surat Wahyu ini tulis di saat gereja mula-mula bertumbuh, saudara, di mana orang-orang Kristen hidup dalam aniaya besar.
Kalau saudara pernah dengar Kaisar Nero, di saat itulah aniaya besar. Abad-abad pertama, abad awal, gereja mulai bertumbuh, orang semua terbangun, mulai percaya Tuhan, banyak mau percaya. Tapi penganiayaan besar terjadi. Ada kaisar yang lebih jahat dari Kaisar Nero, itu yang Domitius. Saudara yang diberkati Tuhan, Anda udah tahu kan bagaimana manusia dihadapkan dengan singa bertarung di mana, di Kolosium? Apa namanya? Orang nonton, banyak karcis. Manusia melawan apa? Singa. Manusia siapa? Orang Kristen. Yang aku Kristen ditangkap, dibuang sana, bertarung sama singa. Udah tahu lah siapa menangnya, saudara. Orang kenapa? Dijadikan obor-obor penerang di jalan kota, saudara. Mereka ditusuk sampai keluar, disiram minyak, dijadikan obor. Kaisar yang paling kejam lagi, manusianya dipaku dengan paku gede di kepala dan rumahnya disiram sama timah panas. Saya pikir ngapain disiram lagi, udah dipaku pasti mati tuh, saudara. Mereka memenggal dengan cara tradisional, ujung kakinya dan tangannya diikat sama kuda, kepalanya lalu ditarik 1, 2, 3, kudanya lari, semua lepas, tinggal badan di tengah, tinggal di tempat, kepala, tangan, kaki semua dibawa sama kuda dengan talinya. Itu orang Kristen pada awal. Maka waktu ini ada untuk berapa? 7 jemaat. Supaya 7 jemaat apa? Kuat. Dengan 7 jemaat gak sempurna loh. Ada som-som kuku, ada besar mulut, baca ada semua. Tapi apa Tuhan bilang di Wahyu? Kamu harus setia sampai mati. Dan apa yang orang Kristen bertahan loh. Makanya hebat. Maksudnya kaget orang. Ini orang udah dibantai-bantai, tapi masih banyak ada pengikut Kristus. Akhirnya Roma dibolak-balikan. Sekarang siapa yang pegang di Roma? Gereja. Dulu mereka perpandakan yang pengikut Kristus. Nah, apa artinya, saudara? Alfa Omega itu muncul di kitab Wahyu, saudara. Dan pernah diceritakan waktu Yesus masih hidup. Tapi ini sesuatu yang untuk jemaat yang hadir untuk mengerti kenapa Yesus itu Alfa dan Omega. Ini rahasia orang yang bertahan dalam aniaya. Kita bisa berpikir, jangan bilang, kami kan tidak akan ada aniaya seperti itu. Kami biasa saja, nggak mungkin ada orang lagi yang diikat tali tangan kakinya dengan tali tarik sama binatang, nggak mungkin. Kami dia adu sama binatang buas, nggak mungkin. Tapi dengar, kita aja sekarang ini banyak sedang tumbang dengan persoalan hidup. Bukan berapa besar persoalanmu, tapi kalau udah tumbang, persoalan kecil jadi besar dan saudara. Nah, apa yang kita perlu mengerti, memahami untuk jalan di kehidupan dunia ini? Kita ngerti gini, pagi ini, hari ini kita ngerti apa? Tuhan, aku memahami tentang Kau Alfa Omega bagi hidup saya, supaya aku bisa bertahan. Oke? Mari kita mulai masuk. Kenapa Alfa Omega? Alfa itu sebenarnya adalah abjad awal kita kata Yunani, bahasa Yunani. Kalau kita Indonesia, huruf A. Mereka huruf A-nya pakai nama Alfa. Kalau gitu kita akhirnya huruf Z. Kalau Yunaninya Omega dengan tulisan W, saudara. Nah, Bapak Ibu yang berkait Tuhan, pertanyaannya kenapa bukan Alfa Gamma? Karena arti itu Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Zeta, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Nuxi, Omikron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Upsilon, Pi, Chi, Psi, Omega. 24 abjad bahasa Yunani, saudara. Ya, saya hafal ya. Kenapa bukan Alfa, Upsilon, Alfa, Omikron, Alfa, atau Gamma, Gamma, Omega? Kenapa harus Alfa dan Omega gitu, saudara? Ada 2 bentuk huruf, konsonan dan vokal. Konsonan apa? Huruf apa? Konsonan huruf apa? Huruf mati. Betul kan? Kalau vokal huruf apa? Hidup. Kenapa kita tahu huruf vokal itu apa aja? A, I, U, E, O. Yang bibirnya nggak ketemu, atau lidahnya ketemu. A, I, U, E, O. Alfa, Omega. Bahkan O dalam arti Yunani ada 2. Omega sama Omikron. Sampai ada 2. E juga ada 2. Epsilon dan Eta. Omega. Alfa, Omega. Artinya Alfa vokal, Omega siapa? Vokal. Alfa hidup, Omega hidup. Ulang. Alfa apa?
hidup, omega, hidup. Lalu Tuhan itu adalah yang alfa dan yang apa? Omega. Berarti Tuhan kita adalah apa? Dia yang hidup dulu, sekarang hidup, besok hidup, dan selama-lamanya Allah kita Allah yang hidup. Haleluya. Jadi Allah kita alfa omega, Tuhan kita alfa dan omega. Yesus, karena ayat 7 bilang dia yang datang dan kita menyambutnya nanti. Itu Yesus adalah alfa omega. Artinya apa? Yesus itu nggak boleh dimasukin di dalam dimensi ruang atau waktu. Yesus kita nggak bisa dibingkai dengan batasan waktu. Karena Yesus kita hidup dulu, sekarang, selama-lamanya. Tapi kemudian dia mengkerucutkan diri, merendahkan diri, membiarkan dirinya masuk ke dimensi waktu. Yaitu apa? Dia rela lahir sebagai Yesus dari rahim Maria. Lalu kemudian dia mati sebagai juru selamat di Kalvari. Dia memberi dirinya untuk diukur dengan waktu lahir dan mati. Tapi hakikat dia sebenarnya dia adalah Allah yang gak bisa diukur. Kapan dia ada dan kapan dia berhenti, nggak ada jawabannya karena dia kekal selama-lamanya. Sampai sini dulu saudara, saya ajak saudara. Ibadah kedua panjang dan ibadah ketiga kan. Ibadah pertama yang saya bahas kan udah waktu sudah selesai. Kalau kita nggak jadi Kristen yang serius dengan Tuhan, yang hanya menghabiskan waktu untuk hal lahiriah, kita nggak bisa memahami Tuhan yang hebat. Aduh, mana letak kebanggaan kita tentang Tuhan? Betul? Betul? Saudara, ketika engkau jadi Kristen, engkau harus punya kebanggaan. Loh, Tuhan kita adalah Tuhan yang satu-satunya. Makanya dia bukan hanya ada yang awal, yang akhir, tapi dia yang maha kuasa. Nah, kalau dia nggak bisa diukur dalam dimensi ruang waktu, berarti dia penguasa antara ruang dan waktu. Saudara tahu hidupmu besok apa? Saudara tahu besok jadi apa? Saya boleh katakan besok jadi apa? Dan kau bisa pastikan itu? Siapa yang tahu kita besok masih hidup? Siapa yang tahu kita masih cengengesan dengan kemegahan kita? Ada yang nggak tahu besok kita udah tumbang? Kita nggak pernah tahu. Tapi tanya sama yang penguasa waktu. Dia tahu hidup kita. Bahkan bukan cuma besok, sampai akhir hidup kita. Dia tahu. Sebab ku tahu dia ada hari esok. Dan dia pegang hari esok. Lalu apa? Hidup jadi berarti. Sebab dia jangan jadi Kristen loyo-loyo. Haleluya. Jadi Kristen yang serius iring Tuhan. Karena kau bukan punya Tuhan yang besok bisa mati, tapi dia punya kekekalan yang tiada tara, yang gak boleh cerita. Ada pernah ke toko buku gak? Pernah ke toko buku gak? Semakin besar toko buku, semakin banyak jumlah bukunya. Tanya ke pengarang-pengarang buku, rahasia ini, rahasia itu, akhir zaman, pernikahan, anak muda, sebagainya, tentang apa saja. Dia ambil satu mana? Satu figur, Tuhan Yesus. 1000 pengarang mengambil satu sumber, Tuhan Yesus. Karena dia gak ada batasan bisa diukur. Wow, Tuhanmu Tuhan yang hebat, saudara. Tuhanmu Tuhan yang dahsyat. Tuhan ecek-ecek hanya apa yang kau abaikan dia hanya karena kau terlalu sibuk, terlalu terintimidasi. Saudara dengar, angkat dia, kan saya masuk. Itu pertama, saudara. Yang berikut ini. Apa yang kita pahami ketika Tuhan itu Alfa Omega, lalu kita apanya? Kita iring Tuhan. Saya bagi dua, Tuhan itu adalah Alfa dan Tuhan itu adalah Omega. Alfa adalah, tapi saya tahu kan, sudah tahu kan? Alfa adalah yang awal. Artinya apa? Kalau boleh orang Kristen ikut dia, segala sesuatu harus jadikan Tuhan Alfa di hidup kita. Semua bentuk kegiatan kita harus ada Alfa. Belum mengerti? Semua yang kita kerjakan harus dimulai dari Alfa. Harus dimulai dari Tuhan. Saudara studi, Tuhanmu harus lebih dulu. Saudara tentang kebaktian hari ini, apa yang lebih dulu di hidup saudara? Halo? Apa? Tuhan atau siapa? Saudara nggak gini, Tuhan tidak paling suka ketika segala sesuatu dimulai dari kita. Karena
Saudara worship leader, kenapa? Karena Tuhan. Saudara menyembah di tempat duduk. Kalau engkau menyembah di tempat duduk, bertepuk tangan, itu karena Tuhan lebih hebat dari yang di sini, yang menyanyi karena mereka sendiri. Amin. Mari saya masuk ke kehidupan di setiap saat waktu hidup kita. Kita orang Kristen yang syarat dengan masalah, bahkan hari ini pun engkau sedang punya masalah, bukan? Yang punya masalah, amin. Waktu engkau hadapi masalah, saya tanya, mana alpha poinnya di hidup saudara? Engkau harus melihat sesuatu, ada alpha poinnya ini saudara. Apa alpha poinnya saudara? Waktu engkau punya masalah, apakah engkau memulai dari Tuhan atau memulai dari diri sendiri? Ngerti ya? Waktu engkau punya masalah, apa yang engkau selalu pertama-tama tanyakan? Kenapa aku Tuhan? Gitu bukan? Kenapa aku sakit Tuhan? Oh, wajar kok itu pendeta, betul. Kenapa harus aku yang terima ini? Kenapa harus anak-anak aku? Kenapa harus suami aku? Kenapa harus aku yang bangkrut? Itu masih banyak yang pertanyaan-pertanyaan bahkan kenapa Tuhan? Itu gampang. Kenapa? Waktu Anda tanya kenapa aku, engkau nggak sedang meletakkan apa poin di hidup saudara. Lalu apa? Apa yang kau harus kenakan? Gini dengar-dengar. Waktu engkau terseret dengan persoalan, tekanan yang berat, masalah yang bertubi-tubi, yang pasti kalau kau tahu dia adalah Alpha Omega, engkau tahu Alpha poin gini. Tuhan, kenapa Tuhan? Bukan kenapa aku. Benar nggak? Kenapa Tuhan? Kok Tuhan milih saya? Gitu loh. Waktu saya angkat pelayan, bukan alasan saudara, bukan saudara, tentang alasan saya dong. Benar nggak? Kalau saya nunjuk siapa ya? Kamu nanti jadi worship leader ya. Jadi worship leader. Kalau dia nanya, kenapa aku? Waktu dia bilang aku, dia bilang apa saudara? Anda coba, kenapa kalau aku? Kenapa? Kamu akan bilang, emang saya mampu. Emang suara saya bagus. Gitu kan? Jadi aku saudara tentang siapa? Tentang siapa? Tentang dirimu. Benar nggak? Lalu kalau kamu benar dirimu, engkau sempurna? Enggak. Makanya orang sudah masalah. Ada pun tanya apa poinnya apa? Harus pada Tuhan. Kenapa Pak Pendeta? Benar mana yang nunjuk? Kenapa gembala nunjuk aku? Berarti engkau ingin tahu alasan isi hati gembala, bukan kamu punya kemampuan. Kenapa kita nanya Tuhan coba? Kenapa kita Tuhan? Kenapa harus aku? Engkau sedang bertanya tentang isi hati Tuhan terhadap hidup. Karena kadang gini, Tuhan nggak peduli kok. Kalau kamu benar nggak benar, engkau punya masalah. Nggak berani orang amin. Apakah Tuhan kadang mengukur engkau karena ada kesalahan, Tuhan kasih masalah? Enggak. Benar nggak? Benar nggak? Apa hanya karena kau bikin dosa lalu ada masalah? Engkau benar pun kau mengizinkan terjadi dalam hidup kita. Banyak cerita di Alkitab. Ayub contohnya. Bahkan kita Tuhan hajar dia. Wow, sampai titik terendah di hidup dia. Sampai dia bingung, ada apa dengan aku Tuhan? Sampai dia bilang, Tuhan aku mengaku berdosa dengan diriku. Karena dia selalu berkata gitu. Hidup ini, kalau kau punya nilai alfanya, engkau tanya, kenapa aku Tuhan? Waktu engkau tanya Tuhan, Tuhan kasih tahu maksud dan tujuannya. Engkau bilang, aku kan gak salah Tuhan. Kenapa aku menderita? Karena aku sedang melatih engkau, bukan karena engkau salah. Halo? Kenapa aku Tuhan? Ya, karena kau dulu kurang ajar, maka aku bikin engkau begini. Ini hidup kita. Datang gereja harus alpha point. Bukan aku. Harus Tuhan. Aku datang karena Tuhan dan bukan karena aku. Banyak orang datang gereja bukan supaya Tuhan, tapi supaya aku. Supaya aku bekerja, supaya aku dapat jodoh. Itu karena dia. Aku mau ikut Tuhan atau gereja supaya aku naik kelas. Supaya aku jadi kaya. Supaya bisnisku lancar. Aku mau datang gereja supaya aku.
Kenapa sedikit sekali orang datang karena supaya Tuhan? Haleluya. Gak tahu ini keras atau tegas ya Tuhan. Disinilah kita harus dibentuk. Hari apa? Oh, hari Kamis, saudara. JJ khotbah. Dia satu kali begini, dia bilang gini. Bukan persoalan kau ada di gereja besar atau gereja kecil. Tapi persoalan kau berdirinya sebagai pelayan. Tetap pelayan. Gitu. Wow. Bukan persoalan saya bukan mengecilkan diri kita. Tapi ini, kita kan kecil kalau pengajarannya gak sesuai. Pengajarannya gak membentuk jemaat. Pengajarannya menyenangkan doang. Bikin senang. Kalau hari ini kau dihancurkan, saya berdoa kau dipulihkan besok. Gak ada pemulihan tanpa penghancuran. Gak ada. Gak ada bejana baru dibentuk dan dihancurkan dulu baru dibentuk menjadi bejana baru. Dan gereja harus dibentuk melalui penghancuran. Anda tahu kenapa bisa berdoa di Getsemani? Kenapa gak bukan di tempat lain? Getsemani artinya dihancurkan. Banyak pohon zaitun, buat zaitunnya dibikin minyak untuk kaki dia di bait Allah. Itu minyak itu digiring sampai dia hanya keluar minyak. Badannya nggak ada. Tuhan itu digiring di Getsemani. Dia menghancurkan dirinya, egonya. Kalau bisa cawan itu lalu dariku Tuhan, Bapa, itu dia penghancuran loh. Yesus itu hancur, dia berdoa sampai berpeluh apa? Berpeluh darah. Untuk dia menjadi apa? Pribadi yang tangguh menanggung firman yang harus dia jalani. Lama yang di Alfa, sekarang di Omega. Mana titik poin Omega kita? Kalau Alfa adalah semua mulai dari Tuhan, kemudian yang Omega adalah semua tujuannya untuk Tuhan. Akhirnya untuk Tuhan. Haleluya. Akhirnya buat dia. Orientasinya hanya untuk Tuhan. Terakhirnya buat kemuliaan Tuhan. Waktu Tuhan ciptakan bumi ini, Tuhan menciptakannya buat dirinya sendiri. Tuhan mau semua ciptaannya memuliakan Tuhan. Makanya heran ada lagu begini ya, kita dengar di mobil kapan kita jalan. Ciptaan awal datang. Kalau engkau gak memuji Tuhan, batu-batu memuji Tuhan. Tuhan mau segala ciptaan. Alkitab bilang begini, sesuatu orang kalau gak kenal Tuhan, maka diajar sama Alkitab gini. Coba engkau pandang karya-karyanya. Engkau pandang alam ini maksudnya. Engkau lihat cakrawala, engkau lihat laut, bentangannya yang luas. Engkau lihat gunung, engkau lihat hebat terkenal. Ini siapa yang buat? Engkau bisa mengerti. Oh, ada yang buat. Siapa? Tuhan. Tuhan mau ketika diciptakan, dia diciptakan dari kemuliaan Tuhan. Saudara dengar, jangan pernah mengambil ciptaannya buat kemuliaan kita. Harus kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena satu, dengar, kita cuma ciptaan Tuhan. Kita pun sudah dituduh Tuhan. Apakah engkau berbuat sesuatu tujuannya bagi si pencipta? Endingnya bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Semua yang kau hadapi, apakah endingnya bagi kemuliaan Tuhan? Lihat ya, saya heran sama Yunus. Kita udah fatwa Yunus 2 minggu lalu, saya fatwa sendiri langsung. Tapi nggak sampai Yunus langsung dimuntahkan ikan lalu nggak gitu saya fatwa. Tapi kita tahu ceritanya kan, Yunus bilang kan, oh jadi kasih kesempatan Tuhan ini Tuhan dong. Ya berkhotbah di Nineveh, kalau kamu nggak bertobat, Nineveh akan diporak-porakan, digulung seperti ikan. Maka Nineveh akan dibakar oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan api dan perang kota ini. Apa yang gak mungkin, saudara menguasai Tuhan hajar. Amin. Lalu ketika Yunus bertobat kota Nineveh, itu pertobatan nggak ada pertobatan sedahsyat orang berdosa itu. Kenapa waktu bertobat dari raja sampai binatang berpuasa? Yang bertobat rasa, aduh, ada binatang saya nih, kamu juga ikut puasa sama majikan. Luar biasa itu pertobatan. Waktu orang bertobat, Yunus marah. Yunus gak suka. Yunus gak capek juga aku Tuhan. Berhari-hari aku khotbah. Mereka khotbah, sudah aku bilang mereka dimusnahkan, sudah aku dibinasakan. Kau Tuhan gak binasakan. Tuhan capek aku Tuhan. Dia datang tengah hari tua, siang-siang banget, berteduh bersombar di bawah pohon arar, saudara. Dia ngumpet sama Tuhan. Ngumpet. Ngomel. Ngumpat. Kenapa Tuhan gak laksanakan firman-Mu? Lalu Tuhan bikin kering itu pohon itu. Tuhan, kenapa kering?
cuma ini yang bisa meneduhkan. Hei Yunus, kamu pohon, kamu sayang kalau dia hangus. Kenapa enggak sayang? Itu orang-orang Nineve yang mau binasa. Ada banyak orang loh di perang, tapi dia mau dia yang terjadi. Dia nggak layanin Tuhan, tapi dia mau dia, bukan kehendak Tuhan. Sedengar baik. Kalau kau mengerti tentang omega, poin omega hidup kita, jangan pernah mencuri bagian Tuhan untuk bagian hidup kita. Siapa yang ikut pelatihan paduan suara lagi? Vokal kemarin, sudah. Ada satu lagu bersetan kemarin itu diplesetkan. Lagunya begini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Diplesetkan begini. Ku curi kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namaku. Kalau engkau pelayan, cari kehormatan Tuhan, bukan untuk kepujian kita. Kalau engkau bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan, biar orang lain yang puji, nggak usah cari kepujian. Kalau kamu memberi, biar Tuhan yang berganti. Karena waktu engkau berbuat, nanti Tuhan yang ketok surga, bukan bagi saudara. Hei, kalau engkau berbuat bagi Tuhan, wow, jangan kau curi kemuliaan. Itu yang sudah berbuat. Yang belum bisa berbuat apa-apa, diam saja. Kapan saya punya kemampuan lagi untuk berbuat? Renungkan hidup saudara. Tuhan, bagian mana yang aku mau buat? Sebagai bentuk aku mau mengerti tentang mega point dalam hidup aku. Oke? Itu Tuhan kita. Kalau ini kita jalanin, betapa Tuhan disenangkan. Tuhan yang mana? Tuhan yang Maha Kuasa. Saya nggak baca Alkitab, saudara ya. Ada pendukungnya. Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa bilang kalau kita mulai dengan ini, mengerti alpha point dan omega pointnya di depan kita. Tuhan yang mempunyai sorga bertepuk tangan buat kita. Dia senang. Oke. Yang berikut, atau yang ada poin yang berapa, itu poin ketiga. Kita mau bicara tentang alpha omega kaitannya dengan keselamatan. Ya kan? Alpha omega poinnya dengan keselamatan. Satu ayat saja lah. Satu Timotius 2 ayat 5. Tentang penebusan. Kita kan mau perjamuan kudus. Jadi kita belajar itu alfa omega. Koneknya dengan penebusan. Aqua, ini sudah ganti. Sudah? Lihat 1 Timotius 2 ayat 5-6. Karena Allah itu apa? Susah ya belajar Trinitas ya. Nanti kalau kelasnya jadi, kan sudah dekat-dekat. Dan asal pula dia, dan dia bukan 3 berarti ya, yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu siapa? Manusia, Kristus, Yesus. Dia perantara antara Allah dan manusia, siapa namanya? Yesus Kristus. Kristus Yesus. Yang telah menyerahkan dirinya, yang telah mati. Sebagai apa? Tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi kita mau bicara tentang hubungannya kaitan dengan penebusan. Siapa itu yang disebut Alpha Omega? Dia yang sudah mati di kayu salib. Lalu dia yang ada tadi saya bilang apa? Yang awal dan yang akhir. Apa Alpha Omega-nya di sini? Gini. Penebusan ini lahir dari hati Tuhan.
bukan hati manusia. Jadi alfanya siapa? Tuhan yang meraih. Benar kan? Tuhan yang punya rencana penebusan ini. Dia rencanakan kita untuk selamat. Bukan kita yang datang untuk menyelamatkan diri kita sebagai bentuk pengakuan supaya selamat. Tidak. Allah yang mengerjakannya. Bahkan hebatnya lagi Alkitab bilang, bahkan dunia sebelum dijadikan, Tuhan sudah punya rancangan buat kita untuk diselamatkan. Kita aja belum hidup, belum bikin dosa kita, tapi Tuhan sudah punya rancangan yang hidup. Saya mau beritahu, itulah alfanya tentang penebusan. Allah rancang jauh sebelum kita hidup. Bahkan Adam dan Hawa belum pernah ada. Betul gak? Halo? Itu alfanya Tuhan kita. Jadi Allah kasih tahu, sedangkan kamu belum ada aku selamatkan. Tidak pernah ada unsur awal, cikal bakal pertama dari manusia untuk mau diselamatkan. Tidak. Waktu Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang milih kamu. Itulah alfanya Tuhan. Bukan kita yang milih Tuhan, lalu Tuhan milih kita. Bukan alfa kita, bukan. Tuhan itu alfa. Haleluya. Bukan kamu yang cari aku yang cari kamu. Kamu tersesat di rimba dosa mana? Kamu hampir tenggelam di kubangan lumpur mana? Engkau tak kenal Tuhan. Tuhan tiba-tiba nongol, kasih tangannya nih, kamu keluar. Siapa yang mulai? Tuhan yang mulai. Tahu gak kita domba? Bukan kita yang bilang, Tuhan aku boleh gak jadi domba? Enggak. Tuhan yang bilang, engkaulah domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal suaraku. Tuhan yang memulai semua demi keselamatan. Haleluya. Bahkan ketika dia mau mati di kayu salib, siapa yang ngasih usul? Tuhan, nanti kalau kamu mati di kayu salib aja ya, jangan di kursi listrik. Siapa? Siapa yang milih dia ditaruh di antara orang-orang berdosa, penyamut kesebelah, penjahat kesebelah? Siapa? Allah Bapa. Wow. Waktu kita mengerti ini, nilai penghormatan kita ke Tuhan harus lebih serius. Harus lebih sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan yang nyari kita. Di sini ada yang bilang, malu saya nyari Tuhan sekarang. Terlalu hitam hidup saya. Merah. Bejat. Gak layak. Gak pantas. Tuhan bilang, aku yang cari kamu. Engkau cuma beri hati untuk berubah, aku cari kamu. Haleluya. Siapa yang mulai? Tuhan. Alfa Omega dalam hubungannya dengan kekekalan. Kekekalan. Hello? Kekekalan. Apakah surga kita yang mau? Tuhan yang siapin buat hidup kita. Aku pergi kepada Bapa supaya aku menyiapkan tempat bagi kamu, supaya di mana kamu datang, engkau sudah punya rumah di sana. Siapa yang bikin rumah? Kita. Siapa yang siapin surga? Saudara. Tuhan. Haleluya. Lihat semua dari Dia. Lalu kita apa? Kita apa? Kita apa coba? Oke, kalau kita begini, mari kita masuki dimensi waktu yang berizinkan kita, karena kita punya limit. Limit kita apa? Lahir lalu mati. Nggak tahu 100 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun kita mati. Itu limit waktu Alfa Omega kita. Yang apa? Yang punya dasar, yang punya alasan untuk berhenti. Kita hidupi Alfa Omega Tuhan, ngisi waktu hidup kita. Makanya sekarang kalau melayani dengan sungguh-sungguh. Amin. Nggak usah alasan nggak bisa om. Sibuk om. Penting om. Ya tahu-tahu di status lagi main-main. Ini penting. Aduh kalau ayah itu main-main. Kepada pertanyaan, itu banyak yang luar ada main di tempat kita. Karena orang dalam dikasih jadwal. Alasan saudara satu juga nggak bisa bayar. Ya Pak. Semua kolah. Cari siapa nih?
Saya melayani kalau, pakai kalau. Saya asal kaita yang WL. Itu aku itu. Oi. Aku. Saya melayani kalau. Sebenarnya waktu engkau juga membicarakan pembanding pengkhotbahnya, juga sebenarnya hati-hati, saudara. Saya beritahu saudara, coba semua ke Tuhan. Kalau kau bilang aku, berarti kau akan mengukurin. Ya aku kan gak bisa nyanyi. Tanya Tuhan, Tuhan gak butuh nyanyi suara yang bagus. Kalau kita latihan bukan kita mau cari suara yang bagus, cari mau tampil yang terbaik. Betul gak? Haleluya. Gitu kita melayani Tuhan, saudara. Dan saya beritahu, layankan Tuhan sementara orang lain gak mau melayani. Kejar ini alfa omega Tuhan. Di apa? Di dimensi waktu yang Tuhan izinkan kita masih hidup. Karena kalau sudah biasa mati, yang harusnya kita bisa buat sama kita hidup, terlambat berbuat apa-apa ke Tuhan. Terlambat. Waktu saya sekolah kita tahun 90, ada seorang kayak kakek sekolah. Saudara, kalau Anda di Manado itu dia yang pulau Tanjung Merah di Bitung, tempat rekreasi. Dia datang, tempat sekolah kita di Lamongan. Lamongan itu tempat dingin banget, saudara. Saat itu opa-opa datang. Opa mau mulai, dia bilang, kenapa enggak dulu waktu aku kuat? Sekarang aku mau, tapi cuaca dingin bikin gemetar gigi, total fore, so tua anak. Biar kau sudah mau, tapi apa dimensi waktu kau buang, nggak datang kembali. Makanya kau dikasih kesempatan, kepercayaan, lakukan dan sungguh-sungguh. Ayo kita begini. Waktu Paulus sudah begini, kerjakanlah bagianmu, memberilah dengan sesuatu hebat dan sebagainya, layanlah Tuhan. Bukan karena aku, kata Paulus, tapi untuk kamu sebenarnya. Kamu dengan Tuhan. Waktu saya ngotot gini, itu bukan karena supaya aku. Di sini ada memberi supaya aku dapat, bukan supaya engkau diberkati Tuhan. Waktu kamu melayani, bukan supaya itu gerejanya bagus siapa ya? Oh itu pendeta tulangi PHP gereja itu. Bukan. Tapi kau yang melayani bagus, Tuhanmu yang di sana. Itu orang yang mikir-mikirnya begitu. Waduh, masih cetek saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi itu kesimpulan. Ngisi waktu, dimensi ruang waktu hidup kita di dunia ini dengan berbuat yang terbaik. Patronnya, patokannya apa? Ingat, Yesusku alfa omega. Aku berbuat sesuatu harus mulai dari namanya. Kalau aku sesuatu, endingnya harus kemuliaan Tuhan. Aku datang untuk Tuhan saja. Kalau aku gak pernah minta berkat, aku tahu aku hidup baik, Tuhan pasti berkati. Berkat datang bukan karena doa kita, tapi karena kesetaraan hidup kita dengan firman. Kita diberkati Tuhan. Sini kalau perpuluhan kan di depan. Bukannya kan ke depan juga gak ada doa, gak diberkati. Bukan, banyak yang ada di depan. Tapi yang diberkati pertama, karena kamu setia, tulus, jujur, bawa perburukan. Engkau diberkati karena perlakuanmu dengan firman Allah sama. Coba tanya, lihat Alkitab. Bukan doamu gak dijawab, tapi yang tidak bisa terjawab karena ada dosa yang menjadi gap antara engkau. Siapa? Kita berdosa. Tapi waktu kita aman, nggak perlu datang ke depan. Pendeta sondor kasih tangan di atas kepala jemaat. Kalau dia hidup benar, diberkati itu orang. Amin. Ini yang kita harus isi hidup kita, Bapak Ibu. Perbaiki cara kita. Amin. Kita ingat, Tuhan saudara mati buat hidup kita. Hargai, hormati. Jangan sampai ada firman Allah yang bilang, yang terdahulu akan jadi terkemudian. Yang dulu kelihatan mantap, setia, luar biasa, wah, lama-kelamaan hilang. Kenapa?
kehilangan motivasi yang benar dalam menggiring dan melayani Tuhan. Setia terus. Ya, Markus, setia terus. Tundukkan kepala. Setiap kita punya masa lalu. Tundukkan kepala, tundukkan mata. Yang orang di sebelahmu gak pernah tahu masa lalu. Bejat, kurang ajar kita dulu. Berdosa banget kita. Masa lalu kita, wow, mungkin gak bisa ditolerir lagi. Mau hari ini kita memandang Tuhan yang adalah Alfa dan Omega. Perhatikan masa lalu kita adalah ketika Allah menciptakan kita. Dari tidak ada menjadi ada, dari debu menjadi manusia. Dan dia bilang apa? Kita akan segambar dan serupa Kristus. Kalau kau mau dirupakan seperti dia, engkau cuma perlu bawa hati kok. Karena engkau sekarang sudah hidup di masa kini, masa lalu sudah lewat. Biarkan masa lalu. Masa kini Allah sedang menebus kita, sehingga kita sepenuhnya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau dia berhak atas kita, dia mau kita berjalan terus bersama dia dan bersemangat melayani terus. Itu masa kini kita. Haleluya. Kalau masa lalu biar dulu engkau terlalu terbawa dengan masa lalu, engkau menghukum dirimu sendiri. Lihat, Tuhan sudah mati bagi saudara, engkau sudah aman. Tuhan sedang menuntut masa kini. Kekinian hidup saudara apa? Berjalan terus bersama dia. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo setia sama Tuhan, karena Tuhan tahu bagaimana berkati orang-orang yang benar. Terima kasih Bapak Yesus. Engkau hadir bersama kami hari ini Bapak. Dan Engkau kenal hati kami semua Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi satupun di hadapan Tuhan. Darah-Mu Yesus yang sudah sucikan kami akan mengembalikan kami Tuhan kepada panggilan yang Engkau lupakan masa lalu. Kami tidak akan terintimidasi Tuhan. Kami akan maju berjalan bersama. Aku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena Engkau tahu ku telah berlalu.
dan darahmu. Kami sangat-sangat percaya ini perintah Tuhan untuk kami melakukannya setiap kali untuk memberi peringatan terhadap kematian, keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami percaya saat mana kami makan perjamuan kudus ini ada mujizat terjadi dalam kami. Dan kami percaya setiap cobaan Tuhan yang memegang, Engkau layakkan Tuhan. Amin. Engkau layakkan Tuhan. Karena Alkitab bilang yang tidak layak akan sakit bahkan akan mati. Tuhan layakkan kami. Layak bukan berarti kami tidak bersalah berdosa, tapi layak karena kami menghina perjamuan ini. Kami tidak layak karena kami pandang remeh perjamuan ini. Sekalipun kami berdosa, tapi kami menghargai, menghormati perjamuan ini. Karena dari sinilah sumber keselamatan. Buang hati-hati yang mana remeh perjamuan kudus Tuhan, supaya kami bisa menikmati pahala, berkat, kemuliaan dari perjamuan kudus. Sakit sembuh ramanya di luar, bimbang ditetapkan, biarkan kanak-kanakan rohani menjadi dewasa karena Tuhan hidup di mereka. Pegang roti dengan tangan kanan akan dihadapkan Tuhan dan sebelum makan. Dengar firman ini yang kuteruskan kepadamu. Kuterima dari Tuhan Yesus bahwa pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia mengucap pecahkan rotinya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan mari jemaat Tuhan,
kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang cawan anggurmu dengan iman. Jangan tangan kananmu kau angkat di hadapan Tuhan sebagai pengakuan bahwa inilah darahnya yang telah menyucikan kita dari dosa-dosa. Dan sebelum minum dengar firman ini, demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan roti tadi, lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenangkan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab sekali kamu makan roti tadi dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Dan mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan inilah pengampunan yang kami bagi kami. Kita beri pujian terbaik bagi Tuhan yang Maha Kuasa, yang Alfa, yang Omega, yang kekal, yang dari ada, yang ada, dan sampai selama-lamanya yang ada, dan yang selalu tiba pada surga, pada kehidupan kekal yang hidup di surga. Dan menjaga kita dari seluruh yang berbahagia supaya kami yang terbaik.
kepercayaan ini. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Jadi pujian. Tuhan, saudara, kita diberkati dengan kebenaran firman Allah. Kita bersyukur Tuhan sangat baik buat kita. Penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu ada di hidup kita, di setiap langkah kita. Roh Kudus selalu ada memimpin kita, saudara. Roh Kudus selalu ada menerangi jalan kita. Puji Tuhan, saudara. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Allah, kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang bertugas tolong maju ke depan. Yang bertugas tolong maju ke depan. Kita mau tunduk kepala kita. Kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Siaplah hati kami untuk memberi Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami sesuai janji kebenaran firman Allah. Berkat-berkat Tuhan akan melimpah di hidup kami. Buat tangan kami, buat pikir kami. Apa saja yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Ishak, Abraham, Yakub menjadi milik kami, jemaat wajah Bapa. Dengan iman kami memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau bersorak bagiku, sukacita sudah nyata. Tuhan Yesus memberkati korban persembahan saudara. Yang menjadi pengumuman kita di sepanjang minggu berjalan ini adalah Kamis tanggal 11 Mei ada ibadah tengah minggu jam 7:30. Song leadernya saudara Romi. Persembahan atau doa firman Tuhan adalah Ibu Ana. Sabtu ada doa dan puasa seluruh jemaat
sekaligus ada latihan pelayan altar di gereja jam 7 malam. Song leadernya Ibu Nita Sianipar, doa syafaatnya Ibu Ros Munte. Minggu tanggal 14 Mei ada ibadah raya di tempat ini jam 8 ibadah pertama, jam 10 ibadahnya yang kedua. Song leadernya Saudara Denny, Saudari Rista, singer Kay dan Neo, musik keyboardnya bass JJ, drum Eka, gitar Rere, Josh Gray, Rahel, Lydia Angel, Robana, Winda dan Esther. Pemerhati pertama keluarga Bapak Yoce, pemerhati ibadah keluarga Bapak Maksi, keluarga Bapak Aro. Persembahan pertama Ibu Magdalena, persembahan kedua Ibu Rosinaga, Ibu Lia, Ibu Lina. Puji Tuhan, itu saja yang menjadi penyampaian pengumuman kita di ibadah sepanjang minggu berjalan ini. Dan kami keluarga hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat GPD Obaja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Obaja yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Habis ini Ibu Siro. Haleluya. Puji Tuhan, Ibu Siro besok. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sungguh besar setia. Mari kita bagi berdiri waktu sudah. Yang mendoakan berkat ke depan. Bayang yang mau dikerjakan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Dalam-Mu telah layakkan kehidupanku. Tidak ada waktu
cantumkan berkat ibadah ini. Dari awal ketika kami datang melangkah maju masuk di rumah Tuhan, kami datang dengan satu sukacita bahwa lebih baik satu hari di rumah Allah berseribu hari di tempat lain. Itu berarti berkat 1000 hari kami bisa dapat sehari di rumah Tuhan. Di luar mungkin kami cuma dapat berkat materi Tuhan, tapi kami jauh dengan berkat rohani. Tapi di sini ada janji 1000 hari berkat di luar kami dapat sehari dalam beribadah kepada Tuhan. Kami mau pulang di hari ini melalui kebenaran firman, melalui perjamuan kudus, melalui pujian, melalui tepuk tangan kami yang akhir dari keseriusan kami memuji Tuhan tanpa memandang apapun. Kami memandang Tuhan yang hadir di ibadah ini, Tuhan, di mana 2-3 orang bersekutu memanggil nama-Mu Engkau hadir. Dan kami percaya Kau ada bahkan duduk di atas puji-pujian kami, Tuhan. Dan kami telah memberikan kursi terbaik untuk kami memuji Engkau, Tuhan, supaya Engkau duduk dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mau pulang berkat menurut kadar, menurut porsi ibadah kami, dan menurut keseriusan kami menyembah-Mu hari ini. Tapi kami tahu setiap kami pulang bawa berkat Tuhan, pulang bawa berkat Allah, pulang bawa berkat rohani, bahkan juga berkat rohani. Sebabnya Tuhan berkati jemaat yang tidak sempat ikut ibadah pertama dan kedua. Kalau mereka lemah, kuatkan, mereka sakit, sembuhkan. Yang bimbang, tetapkan, teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Tetapkan hati mereka Tuhan dalam keseriusan melayani Tuhan. Mereka-mereka yang masih memiliki hati untuk duduk bergandengan tangan bersama jemaat Obaja, Tuhan panggil mereka. Rinduan mereka harus bertumbuh Tuhan. Kalau Engkau menghendaki Tuhan, bahkan ada banyak jiwa-jiwa yang akan datang. Tuhan gerakan menghuni kursi-kursi kosong di tempat ini, yang akan datang dulu menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Ini ucapan syukur doa kami. Kami akan pulang menjalankan langkah pulang dalam tangan Tuhan. Jauh dekat kami berkenalan Tuhan sama menolong kami. Tuhan sudah memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan di altar ini. Well, singer, pemain musik, tamborin, choir, Tuhan berkati. Kolektan, asur Tuhan berkati. Semua kami diberkati Tuhan. Kami yang sudah memberikan milik Tuhan, kami yang sudah melayani dengan tepuk tangan pujian, kami percaya kami diberkati. Persembahan kami Tuhan sudah berkati menurut doa-doa kami tadi. Kami akhiri ibadah ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami melangkah pulang. Anak-anak, pergi dan bawalah berkat anugerah, kasih sayang dan sukacita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita yang tetap setia dan taat. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya.